Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mama Sakil. Hari Minggu yang cerah ya. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan dan limpahan rezeki. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mas yang kemarin memberi komen saya. Bun, mohon maaf katanya. Kalau ngajarin anak kenapa harus memakai tangan kiri? Mas, itu sebenarnya nggak pakai tangan kiri. Aku waktu bikin video itu pakai tangan kanan. Tapi nggak tahu kenapa pas di videonya itu kok seperti tangan kiri. Apa video itu cermin juga saya nggak ngerti, kebalikannya saya juga nggak paham. Tapi nanti akan saya betulin, saya pelajarin lagi. Mungkin apa saya setting kamera apa juga nggak, itu nanti saya pelajarin. Makasih ya udah ngasih komen. Di sini saya akan ngomong disiplin dan berdasarkan kantong pribadi masing-masing, kemampuan. Kenapa saya bilang begitu? Kita hidup itu juga berdasarkan porsi ya. Saya bilang orang hidup itu berdasarkan porsi masing-masing. Disiplin itu sangat penting. Biar kita orang nggak punya, kalau kita disiplin itu juga akan berhasil. Kenapa saya bilang begini? Saya kasih contohnya sekecil mungkin ya. Kita setiap hari disiplin dalam hal menabung. Sedikit ini saya kasih contoh. Menabung itu nggak perlu banyak. Berdasarkan kantong, saya bilang berdasarkan kemampuan kita. Apa artinya kita menabung banyak tapi belum banyak udah diambil lagi? Lebih baik menabung sedikit tapi pasti. Saya kasih contoh, sehari 10.000, sehari 10.000. Kalau sebulan kan berarti 300, kalau setahun berarti 1,5 juta. 1,5 juta itu termasuk uang gede ya kalau buat orang yang kaya, orang nggak mampu seperti kita. Nah, dengan sikap disiplin ini, lama-lama kita itu insya Allah itu kalau kita punya disiplin yang kuat itu bisa berhasil. Karena kalau kita nggak disiplin itu susah akan susah mengolah keuangan. Apalagi kalau kita hidup serba nggak ada ya, namanya uang 10.000 ya pasti setiap orang mampu lah. Kalau 10.000 mah sekarang kan apa-apa juga udah mahal. Tapi kalau saya dari awal saya bilang kalau kita nggak disiplin juga nggak akan bisa punya. Semuanya akan numpang lewat. Uang banyak pun dapat uang nih, gajian uang banyak, kalau kita nggak bisa mengolah keuangan kita ya habis, nggak berbekas. Tapi kan kalau kita orang hidup itu kan perlu 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 membuat rencana yang akan datang. Kita tuh harus punya rencana nih, biar kita juga orang susah tuh harus punya rencana nih. Saya pengen ini ya, saya juga pengen ini. Nah, ini termasuk rencana. Nah, kita untuk menuju ke situ itu, menuju ke impian kita ini nih, kita kan perlu proses bertahap. Makanya saya memberi hal yang terkecil dulu. Setahun 1,5 juta lah. Kalau udah banyak, udah bertahun-tahun kan jadinya banyak. Yaitu mudah-mudahan kalau aman. Makanya saya bilang selalu penting banget ya namanya disiplin. Kalau hidup nggak disiplin itu pasti nggak akan pernah berhasil ya kalau menurut saya. Terus yang kedua adalah berdasarkan kantong masing-masing. Kita jadi orang nggak punya, kalau kita mau hidup seperti pola orang kaya juga nggak bisa. Karena berdasarkan kantongnya, untung-untung buat makan ada, lebih buat hari esok. Kalau mau dibandingin dengan orang kaya ya mohon maaf, kalau namanya sultan itu udah lebih dari segala, kalau makanya dipanggil sultan. Jadi perbandingan antara sultan sama orang bawah, orang nggak punya, itu perbandingannya seperti langit dan bumi. Tapi kita orang nggak punya bukan berarti nggak punya impian, kita tetap harus punya impian. Impian kita tuh harus tinggi. Kalau kita biar orang nggak punya, kalau kita udah punya, gue orang nggak punya nih, gue nggak bisa apa-apa, ya jangan. Kita harus punya motivasi, aku pasti bisa gitu. Dengan kita punya motivasi, kita punya keinginan, kita punya disiplin yang kuat, kita nggak buatan-buatan, semua terencana, semua itu direncanakan ya. Kalau semua direncanakan tuh insya Allah bisa terwujud. Untuk menjalankan emang sulit.
karena saya udah bilang kita orang nggak punya, yang penting bisa buat makan, buat bayar ono ini ada lebih, ibarat kata. Terus selanjutnya kita itu kalau apa ya namanya ya, kalau kayak orang nggak punya itu kan, mbak bisa aja sih mbak mau ngomong syukur-syukur saya buat makan buat besok, ya kita buat makan buat besok ada. Ya tetap mas berusaha, semuanya kita semua juga berusaha. Yang menentukan jalan sukses kita kan kita sendiri. Kalau kita tuh hidup itu harus maju ke depan, kita harus punya pemikiran buat hari esok akan datang, tahun depan kita itu. Kalau saya itu selalu begitu ya, jadi saya nggak proporsi untuk ini, hari saya itu harus maju ke depan, pemikiran saya itu harus maju ke depan. Itu salah satu motivasi ya, karena orang sukses, orang susah, kalau mau sukses itu perlu perjuangan. Untuk mencapai sukses itu perlu perjuangan yang hebat. Tanpa perjuangan nggak akan bisa, nggak akan mampu. Tapi ya Allah itu selalu maha mendengar kalau kita niat kita baik, kita di jalan yang benar, tulus, ikhlas, sabar, selalu menjalankan perintah Allah, insya Allah terwujud. Biarpun nggak bisa dikatain sukses seperti kayak mereka sultan, paling tidak cukup untuk kita. Terus selanjutnya saya mau ngomong apa lagi ya, bagi orang-orang yang mampu, yang mereka sultan, kalau mereka seperti apa ya, kadang-kadang kayak seperti sultan, namanya sultan ya, harga baju aja branded, harga mobil, udah ada mobil banyak, kendaraan aja nggak cukup satu. Karena apa? Karena mereka hartanya berlebih. Daripada kamu yang lakukan nggak bermanfaat, lakukanlah itu hal-hal yang bermanfaat para sultan. Buat apa kamu menghambur-hamburkan uang kamu? Masih banyak kok orang yang nggak mampu, yang butuh uluran tangan kamu. Itu mah lebih berharga. Kamu dapat pahala, kamu juga dapat berkah, kamu dapat tabungan akhirat. Tuh kalau menurut saya. Tapi kalau menurut orang juga nggak tahu, karena pendapat orang itu berbeda, setiap orang itu berbeda ya. Ingat, hidup itu harus seimbang, harus berdasarkan kemampuan kita. Gak usah boten-boten, kalau emang kita nggak mampu nggak usah ngikutin gaya orang mau ngapain biarin aja. Kita mah yang penting itu hidup itu damai, nggak perlu ngikutin gaya orang dan nggak perlu gengsi. Hidup tetap semangat, yang penting kita itu harus disiplin, rajin berdoa, dan selalu punya impian, punya motivasi hidup untuk yang akan datang. Jangan pernah menyerah, seperjuangan hidup tetap semangat, dan jangan lupa berdoa. Kita harus punya motivasi dan kita harus tetap disiplin, diiringin doa. Semoga Tuhan selalu mendengar doa-doa kita. Yang penting jalan kita baik dan selalu sabar, ikhlas. Amin.